Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan kepada Bu Puri Selvi Kolifa selaku dosen pembimbing Capstone Project kelompok 9 Azura Studi Independen Mari Belajar. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi video sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Capstone Project. Topik yang kami ambil yaitu perancangan sistem informasi pelayanan mandiri teman difabel tunawicara atau SIFARA berbasis website. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, saya Aprilia Andika Putri. Yang kedua yaitu Febrina Hedi Anggraini. Yang ketiga Evi Nur Alia Syari. Timeline dari kelompok kami yaitu pitching video, capstone portfolio, project work, dan demonstration video. Topik yang akan kami bahas pada kali ini terdapat 4 topik. Yang pertama permasalahan singkat, kedua usulan solusi, ketiga demonstrasi solusi, dan 4 manfaat solusi. Untuk topik pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saudari Evi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Topik yang pertama adalah mengenai permasalahan singkat. Jadi permasalahannya yang pertama adalah sulitnya berkomunikasi. Jadi sulit berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua adalah sulit mendapatkan hak. Sulitnya mendapatkan hak, sarana dan prasarana yang sama dengan orang tanpa gangguan pendengaran. Dan yang ketiga adalah sulitnya melakukan pengaduan. Sulitnya melakukan pengaduan tentang hal-hal yang berkaitan dengan layanan bagi tunawicara. Topik yang kedua adalah usulan solusi. Jadi solusi yang diusulkan adalah pembuatan aplikasi berbasis website yang dapat mengakses pengaduan, layanan informasi publik atau pendataan untuk teman difabel khusus tunawicara yang dinamakan SIFARA. Selanjutnya adalah deskripsi sistem SIFARA. Yang pertama adalah sistem mampu mengelola dan mengakses informasi pengguna publik yang bersangkutan ataupun yang mendampingi. Dan yang kedua adalah sistem menyediakan alternatif penyediaan layanan pengaduan akses disabilitas yang ada di ranah publik untuk tunawicara. Dan yang ketiga adalah sistem menyediakan layanan pembelajaran bahasa isyarat baik secara mandiri maupun bersama terapis berpengalaman. Baik, yang selanjutnya dipersilakan kepada moderator kembali. Terima kasih. Untuk yang topik ketiga akan dijelaskan oleh saudari Febrina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu demonstrasi solusi. Berikut saya paparkan hasil dari solusi yang kami usulkan. Yang pertama, berikut ini adalah tampilan login aplikasi SIFARA. Terdapat 3 user. Yang pertama yaitu admin, petugas, dan juga user. Berikut kita akan masuk ke dalam tampilan admin. Jadi ketika login akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini terdapat dashboard, terdapat admin, menu admin yang terdiri dari tanggapan pengaduan masuk, pengaduan proses, pengaduan ditolak, pengaduan selesai, dan pada fitur registrasi terdapat tambah petugas. Lalu di sini juga terdapat generate laporan. Lalu kita logout terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan petugas. Di sini saya telah menambahkan petugas bernama Kak April. Lalu kita klik login. Tampilan petugas dan admin ini hampir mirip. Yang membedakan adalah kalau admin ini dapat mengelola keseluruhan, dapat melakukan penambahan petugas, sedangkan petugas hanya untuk membantu admin untuk mengelola website. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan user. Nah, user di sini dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan registrasi, berikut adalah saya contohkan, usernya Melin, passwordnya 1234556, untuk nomor teleponnya sebagai berikut. Terdapat tampilan register berhasil, yaitu login. Jadi kita akan masuk ke login.
dengan username dan password yang telah kita buat tadi. Kita akan login, maka akan tampil website berdasarkan tampilan dari user, sudut pandang user. Berikut ada menu pengaduan, di mana user dapat melakukan menulis pengaduan. Lalu di sini juga terdapat fitur belajar bahasa isyarat secara mandiri maupun bersama terapis. Berikut adalah tampilannya jika kita ingin menulis pengaduan. Ini saya ingin membuat pengaduan. Lalu di sini juga kita dapat upload foto sebagai tanda bukti. Kalau kita klik submit, di sini akan muncul bahwa user ini melakukan pengaduan pada tanggal hari ini. Selanjutnya kita klik login dan kita login kembali dengan menu admin. Maka dari sudut pandang admin, pengaduan yang ditulis user tersebut akan masuk ke menu pengaduan masuk. Lalu di sini kita dapat klik detail, lihat detail. Lalu kita dapat, jika kita setuju, maka pengaduan akan masuk ke pengaduan diproses. Jika kita klik ditolak, maka akan muncul di pengaduan ditolak. Dalam hal ini saya akan mencontohkan status tanggapan untuk setuju. Jadi saya setuju. Klik submit. Lalu pengaduan ini akan masuk ke pengaduan diproses. Lalu kita klik selesai. Maka pengaduan akan masuk di pengaduan selesai. Berikut adalah daftar pengaduan yang telah selesai dikerjakan. Berikut yang tadi, yang telah kita setujui. Lalu kita klik login. Kita masuk lagi ke tampilan user. Tadi. Maka akan muncul di tulis pengaduan ini, di menu ini, maka di sini dapat dilihat bahwa kita klik detail, bahwa pengaduan telah selesai dikerjakan, yang mendapat juga tanggapan dari user, yaitu dan kembali ke laman login. Masyarakat pengaduan, petugas, dan tanggapan yang telah ditambahkan tadi, yang dapat dikelola oleh admin. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Topik yang keempat yaitu manfaat solusi. Manfaat dari solusi yang telah kami berikan yaitu yang pertama, dengan adanya aplikasi berbasis website, maka akan membantu penyandang tunawicara dalam layanan informasi publik mengenai layanan tunawicara secara lebih cepat. Yang kedua, terdapat pula pengaduan mengenai hal yang berhubungan dengan kehidupan tunawicara atau permasalahan tunawicara yang dapat diakses oleh penyandang tunawicara maupun pendamping tunawicara. Yang ketiga, yaitu dalam aplikasi ini kami juga memberikan layanan belajar bahasa isyarat yang dapat dilakukan secara mandiri atau otodidak maupun bersama terapis berpengalaman. Sekian pemaparan demonstrasi proyek kami. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Puri Selvi Khalifah selaku dosen pembimbing. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.